Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Muhammad Abisal Muslim 2021 0510 230. Dan saya Satrio Bayu Adi Nugroho dengan NIM 2021 051 0201. Kami di sini akan mempresentasikan tentang yang berjudul sosialisme dalam perspektif Pancasila. Yang pertama akan saya bacakan yaitu konsep sosialisme. Sebagai sebuah isme, sosialisme lahir sebagai respons atas kesimpangan sosial ekonomi yang dipicu oleh perkembangan industrialisasi di Eropa Barat. Revolusi industri di abad ke-18 yang cukup berhasil dalam menyulap masyarakat Eropa dari corak produksi berbasis agraria menjadi masyarakat industrialis. Arus urbanisasi pun tak terhindari akibat pesatnya pesatnya geliat pertumbuhan ekonomi di berbagai pusat kota. Alhasil, derasnya mobilitas sosial di area perkotaan ini di satu sisi membawa manfaat, namun pada sisi lain menciptakan persoalan baru yang lebih kompleks. Laju pertumbuhan ekonomi yang kian tak terbendung pada saat bersamaan membelah masyarakat dalam dua kelas sosial utama, yakni kelas sosial yang kaya raya dan kelas sosial yang tak memiliki apa-apa. Dampak dari disparitas sosial yang kian menajam dari waktu ke waktu perlahan memunculkan beragam problem sosial, kriminalitas, kemiskinan, pengangguran, perampokan, dan sebagainya. Asumsi bahwa perkembangan teknologi akan mengangkat kualitas hidup masyarakat ternyata bertolak belakang dengan realitas. Para ahli sosial dari berbagai rumpun keilmuan memulai melacak akar persoalan yang mendera masyarakat. Berbagai sudut pandang dan analis coba dikerahkan untuk menangkap hulu dari benang pintal problematika sosial yang ada. Hasilnya pun cukup mencengangkan sebab tak ada kesepakatan tunggal atas hasil diagnosa yang diajukan berbagai ahli dari latar keilmuan berbeda-beda tersebut. Dalam tafsir sosiologis, permasalahan sosial yang terjadi pada masyarakat Eropa pasca revolusi industri tidak disebabkan oleh faktor tunggal, tetapi akar dari persoalan tersebut hampir dapat dipastikan sebagai imbas dari membludaknya penduduk di daerah perkotaan serta menyusutnya mata pencarian di daerah pedesaan. Penduduk yang berimigrasi ke kota semula beranggapan bahwa kota merupakan tempat terbaik bagi para pencari kerja dan akses terhadap fasilitas publik yang layak. Ternyata anggapan itu jauh meleset. Kenyataannya, kompetisi di area perkotaan jauh lebih mengerikan. Pekerjaan di pabrik atau industri manufaktur yang tumbuh pesat kala itu tidak menjamin kelayakan hidup para pekerja yang berbondong-bondong ke kota. Mereka menjual tanah dan seluruh alat produksi yang dimiliki hanya demi mengejar pekerjaan baru di pusat industri. Waktu berlalu sementara nasib tak pernah berubah menjadi lebih baik pada satu sisi. Para pemilik industri terus melipat gandakan kekayaan mereka, sementara di sisi lain terdapat kelas pekerja yang hidup di bawah kondisi yang mengenaskan akibat jam kerja yang padat ditambah upah yang tak seberapa. Kesenjangan sosial kian merebak. Pada saat yang sama muncul sekelompok intelektual bernilai sosialis mengencarkan khotbah politik tentang ketimpungan dan ketidakadilan distribusi kekayaan. Terminologi sosialisme yang pernah muncul ribuan abad lalu kembali menemukan momentumnya dan perlahan memulai menjadi bahan kajian yang serius. Seperti halnya kapitalisme, konsep sosialisme pun secara definisif tak pernah final dirumuskan. Secara sederhana, sosialisme dapat diartikan sebagai sebuah sistem sosioekonomi dengan ciri kepemilikan bernama kolektif atas sumber-sumber produksi serta pengelolaan bersama atas bidang ekonomi. Apabila liberalisme dan kapitalisme menekankan pada arti penting individualitas, sosialisme justru menyerukan kebalikannya. Asas kepemilikan bersama
pengutamaannya penting sosial di atas kepentingan individu, tanggung jawab kolektif, manajemen terpusat adalah beberapa prinsip dasar dalam paham sosialisme. Sekian Dari kami, kami. wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.